Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Nurbaiti dari kelas 11 TDK 1, absen 30. Di sini saya akan membawakan materi tentang bab 9, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Pertama, ada pengertian orang tua. Orang tua secara biologis adalah perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan yang pertama dengan berbuat baik. Misalnya kita dengan membantu pekerjaan rumah, atau misalnya kita rajin beribadah. Lalu memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya membuat orang tua bahagia dan senang. Misalnya dengan kita berprestasi, ataupun dengan kita berkelakuan baik dimanapun dan kapanpun, atau bisa juga dengan kita mengikuti saran dan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya yaitu guru. Guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah lebih baik melalui transfer ilmu, pengetahuan, dan karakter yang dimiliki. Menghormati guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Selanjutnya ada akhlak anak kepada orang tua. Yang pertama, menaati semua perintah orang tua yang sejalan dengan syariat. Jika orang tua menyuruh hal-hal yang kurang baik atau tidak sesuai dengan syariat, alangkah baiknya ditolak. Akan tetapi, tetap dengan bahasa yang sopan. Lalu, memperhatikan segala kebutuhan dan melayaninya dengan penuh keikhlasan ketika orang tua membutuhkan bantuan. Kita sebagai anak harus membantunya, ataupun ketika orang tua sedang sakit, kita harus merawatnya dengan baik. Lalu mencintai dengan sepenuh hati dan merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Jadi bahasa yang digunakan itu sopan dan lembut. Lalu ada berkomunikasi dengan hikmat dan bijak. Jangan lupa juga mendoakan keselamatannya. Nah, alangkah baiknya ketika habis sholat kita mendoakan kedua orang tua kita. Lalu menyambung silaturahmi dengan teman dekat orang tua. Selanjutnya berbakti juga dengan secara sempurna. Lalu sayangi dan hormati dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir yaitu berkata-kata yang baik. Selanjutnya ada akhlak anak kepada guru. Yang pertama, cintai dan hormati guru. Karena kita sebagai murid haruslah menghormati guru kita. Lalu mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Guru adalah orang tua kedua kita. Jadi kita pun harus selalu mendoakan yang terbaik untuk guru kita. Selanjutnya bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikanlah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila kita berbuat sebuah kesalahan, segeralah minta maaf terhadap guru tersebut. Lalu kita harus menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya. Teladani juga perilaku terpujinya. Ikutilah nasihat-nasihat yang diberikannya agar senantiasa bermanfaat. Lalu tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud dari mencintai guru kita. Nah, itulah tadi beberapa contoh akhlak yang harus kita terapkan terhadap guru dan orang tua kita. Berikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. Hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda,
pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Selanjutnya, Umar bin Khattab pernah berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim atau orang yang berilmu. Dalil naqli terkait hormat kepada orang tua yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang pertama adalah perintah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perintah berbuat ihsan atau kebaikan. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua menjadi keniscayaan atau kepercayaan bagi setiap anak. Yang keempat, larangan berkata buruk atau menyakitkan meski hanya berkata ah. Nah, kalau kata ah saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi berkata kasar. Maka dari itu, alangkah baiknya kita itu harus menjaga perkataan kita ketika sedang berbicara supaya tidak menyakiti hati orang lain. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan adab dan akhlak mulia dengan perkataan yang sopan pula tentunya. Arti dari hadis tersebut adalah dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis menghormati orang tua, yaitu yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, batasan boleh tidaknya ikut berjihad, salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. Arti hadis tersebut adalah dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, 2 orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi.
Isi dan kandungan hadis dari menghormati guru, yaitu yang pertama, tingginya derajat orang yang berilmu alim atau guru. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati guru. Dan yang ketiga adalah tawadu terhadap guru, merupakan syarat untuk mendapat ilmu yang sempurna. Yang terakhir ada kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kita harus melaksanakannya. Yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada guru dan orang tua merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dan juga dalam beribadah. Lalu, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru itu hanya terrealisasi bagi orang yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, kita itu tadi harus beriman dulu, harus berlandaskan iman. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.